Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhan Yoga Praditya dengan NIM 2305120427. Kali ini saya akan menjelaskan tentang model infrastruktur jaringan. Yang pertama ada pengertian jaringan komputer. Jaringan komputer adalah sebuah kumpulan komputer dan peralatan lainnya yang terhubung dalam satu kesatuan. Jaringan komputer dibagi menjadi dua, yaitu jaringan komputer terpusat dan jaringan komputer terdistribusi. Jaringan komputer terpusat dibangun di sekitar satu server pusat yang menangani semua fungsi manajemen dan pemrosesan data utama. Sedangkan jaringan komputer terdistribusi yaitu arsitektur jaringan yang terdesentralisasi menggunakan beberapa server sebagai pengganti satu server terpusat induk yang independen. Kemudian jaringan juga dibedakan menjadi berdasarkan cakupannya, yaitu ada PAN, yaitu Personal Area Network, seperti laptop kita yang menyambung ke Bluetooth. Kemudian ada LAN, yaitu Local Area Network, yaitu seperti contoh lab komputer, jadi dia jaringannya terhubung satu sama lain namun tetap dalam satu area lokal, yaitu lab, sebuah lab atau ruangan. Kemudian ada MAN, yaitu Metropolitan Area Network, yaitu jaringan atau network yang terhubung dari satu wilayah atau satu kota. Kemudian ada WAN, yaitu Wide Area Network, yaitu jaringan yang telah mendunia atau bisa disebut dengan internet. Jaringan juga dibedakan berdasarkan aksesnya, yaitu ada intranet, yaitu bisa diakses untuk kalangan internet, dan internet yang bisa diakses oleh publik. Jaringan juga dibedakan menjadi berdasarkan cara membangunnya, yaitu yang pertama ada ad hoc, yaitu antar perangkat saling terhubung dengan sistem wireless station. Kemudian ada infrastruktur, terdapat wireless LAN distribution system yang akan terhubung ke dalam access point, di mana access point tersebut akan memberikan koneksi kepada perangkat-perangkat yang akan terhubung, yang disebut dengan wireless station. Terdapat dua model, yaitu BSS dan ISS. Kemudian ada beberapa macam topologi jaringan. Yang pertama ada topologi bus, memiliki kelebihan yaitu instalasi yang dibilang sangat mudah karena hanya menggunakan sedikit kabel dan penambahan dapat dilakukan dengan mudah. Namun apabila satu kabel terputus, maka apabila kabel utama terputus, maka sistem yang lain akan ikut terganggu. Kemudian ada topologi ring. Ini tingkat pemasangannya juga sangat mudah dan transfer data begitu cepat karena satu sama lain saling terhubung. Namun kembali lagi kekurangannya, yaitu apabila kabel utama terputus, maka jaringan akan terhenti dan tidak dapat digunakan. Kemudian ada topologi star, yaitu topologi yang sering kita jumpai karena topologi ini memiliki kelebihan, yaitu apabila salah satu komputer mengalami masalah jaringan, topologi ini tetap berjalan dan tidak mempengaruhi komputer yang lain dan bersifat fleksibel. Kemudian yang terakhir ada topologi mesh, memiliki kelebihan jalur pengiriman data yang digunakan sangat banyak, jadi dia memiliki beragam jalur yang dapat mendistribusikan data
dan tidak perlu khawatir akan adanya tabrakan data. Namun kekurangan dari topologi mesh ini pemasangannya yang cukup rumit dan menggunakan banyak anggaran. Kemudian ada pembagian jaringan penggunaan kabel. Yang pertama ada jaringan berkabel wired network, jadi antar perangkat akan terhubung dengan kabel untuk mentransfer data dari server ke komputer-komputer yang lain. Kemudian ada jaringan nirkabel yaitu wireless network. Ini para komputer terhubung melalui suatu modem dengan tanpa menggunakan kabel. Kemudian ada pembagian jaringan berdasarkan siarannya atau casting. Yang pertama ada unicast dari 1 ke 1, kemudian ada multicast dari 1 ke grup atau beberapa perangkat yang dipilih. Kemudian ada broadcast yaitu 1 ke semua, yaitu dari 1 ke semua perangkat yang ada. Sekian presentasi dari saya mengenai model infrastruktur jaringan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.